الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Demi masa, ya, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, ya, kecuali orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam hak yang kebenaran. Inilah salah satu ayat atau surah yang sering kita baca tapi memiliki makna yang begitu dalam. Nah, untuk mengkaji ayat ini sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Syekh Abdul Hakim Azmatkan. Silakan, fadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi a'udhu bika min hamajati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan sahabat saya yang ganteng. Gantengan mana Bu saya sama beliau? Sama. Hah? Sama. Kalau sama berarti ibu-ibu kagak berani yang jujur. Iya. Iya. Gantengan saya banyakan beliau. Nah, enaknya begitu. Enakan gitu ya. Iya. Gantengan saya banyakan beliau ya. Iya. Tetap gantengannya Ustadz ya. Bang Haji David Halik. Ya. Saya ketemu beliau pada tahun lalu ya Bang ya. 2022 di Mekah lagi pergi haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita udah dengarkan dari qori'ah kita, ya. Insya Allah kita doakan beliau senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu Al-Quran. Amin ya Allah, amin ya Allah. Siapa namanya? Bang Natasha. Nah, Adinda Tasya, ya. Membahas tentang surah yang ibu-ibu demen nih Bang. Ya kalau karena suratnya pendek. Oh iya. Ya. Kalau imam udah baca surat begini kata ibu, nah ini imam mantep ini. Iya. Tapi ya surah yang pendek ini kata Imam Syafi'i, seandainya Quran cuman turun surat ini saja, Masya Allah sudah cukup buat kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq Watawasaw bis sabr. Ini ayat turun di Makkah. Surat Al-Makkiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asr, demi masa. Jadi Allah bersumpah. Ya. Jadi kalau Allah sudah bersumpah, ini enggak main-main, Bu. Betul? Ya. Makanya Ibu jangan sembarangan sumpah. Ya. Nih Ainus hari ini hari Sabtu, gue demi Allah gue insya Allah datang dah. Ya kagak datang. Ya, tapi insya Allah nih ibu-ibu di sini alhamdulillah ya
Ini sekarang kita ada di Masjid Raya Jakarta Garden City. Ya, Allah bersumpah demi masa. Ya, masa ini artinya apa? Setiap waktu. Ya, setiap waktu kita. Ya, waktu kita di dalam kandungan, ketika kita dikeluarkan dari rahim ibu kita dan sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Ya, ini kita semua ini kan bakal kembali kepada Allah ya. Bisa jadi ibu-ibu belakangan, ibu-ibu duluan saya belakangan. Iya. Mau kepleset tadi. Iya. Atau sebaliknya deh biar adil. Iya. Saya belakangan ibu-ibu duluan. Iya, sama aja dong. Ya. Jadi kita ini hidup di dunia ini adalah dengan waktu. Sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ya Allah, Bu. Rugi. Ya. Hidup di dunia dari awal dilahirkan sampai meninggal dunia kata Allah rugi. Rugi. Kenapa? Karena kita setelah meninggal dunia nggak cukup sampai di situ. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti meninggal dunia. Akan mati. Ya. Tapi Allah lanjutkan. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Di situ ada kalimat faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan oleh Allah dari api neraka, itulah orang-orang yang beruntung. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pemirsa Ayus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia seumur hidupnya dikategorikan merugi. Tapi kata Allah di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Nih insya Allah nih Bang David, di sini mah orang-orang beriman semua. Amin. Alhamdulillah. Ini wajah-wajahnya nampak semua. Ya Allah. Kerudungnya kelihatan. Oh iya. Ya. Kalau nggak kelihatan uka-uka. Ya. Kata pengurus DKM di sini mah, ibu-ibu di sini mah soleha semua. Masya Allah, amin. Belum ajan aja udah pada sholat. Iya. Ya, kecuali orang yang beriman. Ya, nih kita insya Allah orang beriman. Amin. Amin. Kenapa kita yakin kita orang beriman? Karena insya Allah kita hadir di majelis, kita hadir di masjid ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Karena kalau tidak beriman nggak mungkin ibu mau datang melangkahkan kakinya ke sini, betul apa tidak? Kenapa? Karena banyak guru-guru kita yang memberikan ilmu kepada kita untuk apa? Untuk kita percayai dan kita imani untuk bekal nanti kita di yaumil akhir. Ya. Jadi iman ini penting. Ya. Saya tanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu sama bapak nih. Saya mohon maaf lebih banyak ke ibu-ibu. Kenapa? Bang. Karena ibu-ibu kalau nggak ditegur dia ceramah sendiri. Ya. Jadi Bu, ibu punya emas gak di rumah? Punya emas. Ada. Emas siapa namanya? Ya, ada emasnya 1 kilo ada? Ada. 2 kilo? 10 kilo? Ada yang 70 gitu. 70 kilo? 70 kilo. Mas apa itu namanya Bu? Mas Abdul. Oh ada orangnya Mas Abdul. Mas Yanto. Ya, itu nanti nanti di yaumil akhir orang kafir. Beriman kepada Allah ditawar iman kita, dijual belikan iman kita. Kata mereka, maukah aku kasih emas seperut bumi Bang, cuman untuk mendapatkan iman. Karena berarti nanti kita orang yang beruntung di yaumil akhir karena kita orang beriman. Kemudian apa lagi? Wa amilus solihat. Ya, nggak cukup iman nih. Kita percaya adanya Allah, ya. Salat begitu dipanggil oleh muadzin, as-salatu khairum minan naum. Kita jawabannya apa? Hah?
La haula walaku. Yang benar. Ya. Entah sholat tenaun-naun lagi nanti. Na'udhu. Kalau kita beriman kepada Allah, ada panggilan azan, kita segera mengambil air wudhu dan sholat. Itu percaya kepada Allah. Ya. Kemudian kita percaya kepada Allah, maka larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Kita percaya kepada Allah, kita percaya ada qadar baik dan qadar buruk. Maka amal soleh itulah yang diperlukan. Kita beramal soleh, salat, ya, kemudian puasa, zakat, dan insya Allah saya doakan ibu-ibu di sini bisa berangkat haji. Amin. Bapak-bapak di sini bisa berangkat haji. Amin. Udah daftar belum? Belum. Belum daftar mau berangkat haji. Gimana? Ya. Tapi nggak cukup dua. Dua ini buat diri kita. Beriman dan beramal saleh. Harus ada dua lagi. Ya, harus ada dua lagi. Yaitu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita menasihati, nggak cukup. Kita pakaian udang-udang begini bang. Jalan ya, mau sholat subuh. Di jalanan ada yang main gitar, gonjreng-ganjreng. Ya, kita nggak tegur, kita jalan aja. Kita ngomong, biasa ahli neraka, kita ahli Sorga. Na'udhu. Bila. Na'udhu. Bila. Maka kalau kita tidak mau dikategorikan orang merugi, kita lewat orang tersebut, kita sapa, kita tegur. Yuk bang, bareng-bareng sholat sama kita. Insya. Ibu juga begitu, rugi. Kalau suami bangun subuhnya, ibu nggak bangunin, diemin aja, rugi ibu. Betul. Karena suami pemimpin kita. Ya, kalau kita nggak bangunin, makanya besok bangunin bu. Sholat subuh bangunin, percikin air sedikit. Kalau nggak bangun, kasih segelas. Iya. Ya, nggak bangun juga seember bang. Kalau seember nggak bangun, umumin di musola, udah meninggal suami ibu. Ya, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita harus beramal soleh buat diri kita dan juga buat orang lain. Kita ajak mereka yang belum tersentuh terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita udah pasti deh. Dia mah belum tentu masuk surga, kita udah pasti masuk surga. Jangan begitu, ya. Ya dalam kitab Duratun Nasihin tuh digambarin tuh ada seorang ulama dan seorang preman. Ketika bertemu itu ulama dan preman saling tidak bertegur sapa. Kenapa? Itu si preman sebenarnya pengen negur. Karena tuh si kiai si ulama nggak mau negur. Ya akhirnya naudzubillah summa naudzubillah merasa dia paling benar. Ulamanya merasa paling benar. Akhirnya Allah qadarkan meninggal dunia dua-duanya. Ternyata ya yang meninggal dunia ini dua-duanya ini yang dicatat memiliki keberuntungan ternyata si preman itu. Kenapa bisa begitu? Karena si preman begitu ngeliat wajah kiai Sejuk. teduh, dia pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi udah disekak duluan sama tuh kiai. Iya. Tuh ulama sama tuh ustadz. Akhirnya qadarullahnya dia di hatinya menyatakan iman dan dia pengen beriman, tapi si ulama atau si ustadz tadi dengan kesombongannya, tapi akhirnya dia mendapatkan neraka Allah dan si preman tadi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu ya, ada anak kita, tegur anak kita yang belum sholat, itu termasuk orang-orang yang tidak merugi. Tapi juga tegur dengan cara-cara yang sabar, yang santun. Insya Allah kita tegur dengan cara yang baik, yang hak ya. Kemudian dengan yang sabar ya. Sabar bu. Ya. Nabi Nuh umurnya 980 tahun. Istri dan anaknya Nabi Nuh bang kagak beriman kepada Allah. Tapi Nabi Nuh terus berupaya mendoakan, mengajak. Ibu baru ngajak dikit aja, anak ibu udah gak mau. Ibu besok Bila. Yuk kita jangan jadi orang yang rugi. Jangan jadi orang yang rugi. Rugi di sini maksudnya rugi di akhirat. Iya. Ya, bukan rugi di dunia tapi rugi di akhirat. Ibu mendingan mana rugi di akhirat apa rugi di dunia?
untung di dunia, untung Ya akhirat. itu. Oke. Ya, begitu Bang. Oke baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Udah nih Bu, tadi udah dengar tausiah dari Ustadz ya Bu ya. Wal asri, ya demi masa manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Baik, silakan ada yang mau bertanya. Ibu, silakan langsung pertanyaannya apa? Ya terima kasih atas Belum. belum. Aduh, kaget gua. Dia main udah langsung gitu. Makasih. Belum ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, perkenalkan nama saya Ame. Saya mau nanya Syekh, kan sekarang ini kan lagi maraknya kejadian pelecehan guru terhadap murid ya Syekh ya. Nah, bagaimana cara menanamkan rasa percaya kita untuk menitipkan murid kita kepada para guru? Itu yang pertama ya Syekh. Nah, yang kedua, kan kita biasanya di dunia kerja itu kan biasanya kalau misalnya sebelum sholat atau apa, kita kan suka ini ya Syekh ya. Kita suka ngobrol. Nah, pas azan kan ada pas azan misalnya kita ngajak nih, ayo kita sholat. Kadang kan ada yang bilang gini, lu soalim lu soalim. Nah itu caranya bagaimana tuh Syekh? Kita untuk mengajaknya. Biar supaya kita jangan diajak, lu soalim banget lu kan gitu. Supaya kita nggak dibilangin begitu Ya, gitu. gitu Ya. Oke, makasih banyak Ibu. Oke. Dua tapi jawabannya panjang ini kayaknya ini. Itu dia. Nah eta. Ya. Bu Ame ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Assalamualaikum Ame. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar namanya saya percaya, apalagi dengar suaranya orangnya emang Ame. Iya. Rame orangnya ya, rame. Itu rame Bang. Rame ya. Itu rame. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ibu Ameh ya. Mudah-mudahan Bu Ameh sehat, ya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya, pertama ya bagaimana melatih agar anak kita tidak Bisa terlindungi terlindungi guru-guru. dari Ya ada guru kan oknum yang melakukan gurunya nih. Gurunya nih. Melakukan pelecehan seksual Iya. terhadap anak ya gitu ya. Allahumma Gimana kita sholli. ngelindungin anak kita dari Baik. karakter guru atau manusia yang seperti itu, silakan. Baik. Ya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik ya. Jadi emang itu ujian buat para guru ya. Karena mereka juga manusia ya, tidak luput dari dosa dan kesalahan ya. Tentunya ya itu kembali kepada mereka keimanannya mungkin. Keimanannya belum mantap ya. Karena kalau imannya udah mantap, kemudian dia tahu bahwa Allah mengawasi dia. Ya, kalau dia tidak bisa melihat Allah, maka senantiasa dia meyakini bahwa Allah sedang mengawasi dia. Ya. Maka bagaimana kita agar anak kita terhindar, begitu ya? Terhindar. Ya tentunya kita harus edukasi anak kita. Walaupun anak kita di pesantren, walaupun anak kita di boarding school, maka kita edukasi anak kita. Bagaimana edukasinya? Ya tentunya edukasi yang jangan mendekati hal-hal yang kira-kiranya menuju ke situ. Ya, ini kadang-kadang mohon maaf ya, anak-anak kita kadang-kadang juga ya yang sudah akil balik bagi wanita ya, Mbak Tasya ya udah akil balik ya. Ya tentunya kan kalau ngelihat Bang David kan wah kiai kayak Bang David, ganteng apa enggak kira-kira? Iya, wah langsung ilmunya mumpuni, tampangnya ganteng gitu kan. Wah murid tuh kadang-kadang itu Bang, apalagi anak kiai lagi gitu kan. Ya jadi ada timbul, nah yang begitu kita kasih tahu pemahaman yang baik dan benar. Ya karena semua manusia inna akramakum indallahi atqakum, yang paling tinggi, yang paling takwa, bukan anak kiai, bukan yang ganteng, bukan yang tinggi juga ilmunya, tapi yang takwa. Maka kita ingatkan anak kita, ya ibu-ibu jangan cuek kalau ada anak pulang sekolah, ya ibu itu kan madrasatul ula, ya ibu itu madrasatul ula, tapi bapak juga jangan cuek. Wah mentang-mentang saya mau urusan anak, urusan ibu, dah gue mah nyari nafkah aja, enggak begitu. Tapi bapak itu mudirnya, pemimpinnya, maka saling bekerja sama. Setiap hari kita kontrol anak kita, ya bagaimana kegiatannya di sekolah. Ini saya mohon maaf nih Bu,
Bu Ameh udah punya anak berapa? 2. Usianya udah berapa? 16 tahun. Ya dulu waktu 2 tahun, 3 tahun dipelok gak? Dipelok. Sekarang dipelok gak? Nah itu masalahnya. Ya kita membedakan ya anak 2 tahun, 3 tahun dan 16 tahun. Harusnya gak boleh. Harus kita samain, mereka kita rangkul. Yang kedua ya jawabannya adalah tadi apa Bang? Lupa saja. Yang tadi yang kedua kalau kita ngajakin orang sholat, Oh, suka dikatain, iya. soalim lo gimana caranya Ya. ngadepin orang yang kayak gitu ya Bu ya? Kita dakwah hanya mengajak. Ya, oke. Ya bukan memaksakan. Baik. Kita ajak aja. Insya Allah mudah-mudahan itu berpahala buat ibu-ibu dan Amin, bapak-bapak. amin, Insya amin, Allah. insya Allah. Amin. Baik, makasih Bu. Pengen dijawab tapi di belakang udah disuruh begini, stop ya. Iya. Ya udah nanti sesi belakangan ya Bu ya. Iya. Makasih. Syekh makasih banyak. Yap. Syekh Abdul Hakim Azmatkan yang sudah meluangkan waktunya. Amin, amin. Habis ini kita masih akan banyak bahasan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.